Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Daniel Maulana. Saya prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data tree atau fondasi efisiensi pencarian. Di mana penjelasannya, pencarian data yang cepat dan efisien adalah kunci dalam pengolahan informasi. Juga struktur tree sebagai struktur data non-linear. Kemungkinan penyimpanan dan manipulasi data yang optimal. Di mana slide ini memperkenalkan topik utama kita, yaitu struktur data tree sebagai fondasi dalam membuat pencarian data menjadi lebih efisien. Dan di sini kita ke pengenalan struktur tree, di mana struktur tree merupakan kumpulan node yang terorganisasi secara hierarkis. Struktur ini memudahkan proses pencarian dan pengelolaan data dengan cara yang lebih struktur dibanding linear. Nah, jadi tree adalah struktur data non-linear dan disusun secara hierarkis. Jadi tree itu juga membantu dalam pengolahan dan pencarian data dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Lanjut, slide selanjutnya yaitu komponen utama struktur tree. Dimana yang pertama itu ada node elemen dasar pemegang data. Dan yang kedua itu ada root, dimana root ini dalam keterangannya titik awal atau node paling atas. Dan yang ketiga ada parent dan child. Dan gimana ada penjelasannya hubungan antara node. Dan selanjutnya ada leaf. Dia menjelaskan tentang node tanpa anak. Dan yang terakhir ada edge, jalur penghubung antar node. Jadi komponen utama struktur tree ini menjelaskan elemen-elemen dasar dari struktur tree. Dan juga penting ya untuk memahami bagaimana tree itu bekerja. Oke, selanjutnya jenis-jenis tree populer. Dimana yang pertama itu ada binary tree. Node memiliki maksimal 2 anak. Dan yang kedua binary search tree atau yang bisa disebut dengan BST, atau node disusun berdasarkan aturan nilai atau memudahkan pencarian cepat. Eiffel tree, binary tree yang selalu seimbang untuk performa optimal. Dan B-tree digunakan dalam basis data untuk penanganan data besar. Dan yang terakhir tree efisien untuk pencarian kata dan fitur autocomplete. Gimana yang binary tree ini ya, itu maksimalnya 2 anak per node. Dan yang binary search tree itu anak kiri kecil dan anak kanan itu lebih besar. Jadi yang kiri itu lebih kecil
dan yang kanan itu lebih besar. Terus AVL3 itu binari yang seimbang, dan terus B3 cocok untuk data besar ya, data besar yang berbasis data. Dan yang terakhir itu tree itu digunakan untuk pencarian kata. Terus selanjutnya binary search tree BST. Secara ringkas, setiap node unik dengan nilai tertentu. Anak kiri itu nilainya lebih kecil dan anak kanan lebih besar. Operasi atau pencarian, penyisipan dan penghapusan cepat 0 log n. Di sini makna dari BST ya. Makna dari BST adalah gimana jenis tree yang sangat populer untuk pencarian data yang cepat. Lanjut, operasi dasar pada tree. Yang pertama itu traversal, di mana traversal ini menjelaskan penjelajahan data top, pre-order, in-order, dan post-order. Dan yang kedua ada insert, menambahkan node baru dengan aturan tree. Dan yang ketiga ada delete, menghapus node dan menyesuaikan struktur agar tetap konsisten. Dan yang ketiga mencari node berdasarkan nilai dengan efisien. Jadi slide ini menjelaskan gimana kita berinteraksi dengan struktur tree melalui berbagai operasi. Penerapan tree dalam dunia nyata. Dimana di sini ada database indexing B3 dan AFL3 mempercepat pencarian data dalam basis data besar. Dan yang kedua ada auto complete dan spell check. Tree memungkinkan prediksi kata dan koreksi ejaan secara cepat. Dan yang ketiga ada sistem file, mana struktur hierarki file menggunakan tree dalam pengorganisasian data. Dan yang keempat ada hierarki organisasi, di mana memetakan struktur perusahaan dalam bentuk pohon yang jelas. Jadi tree digunakan dalam banyak sistem. Sistem nyata karena keefisiensinya. Lanjut ke studi kasus pencarian data mahasiswa menggunakan BST. Jadi data nih mahasiswa dimasukkan ke dalam BST, lalu pencarian dilakukan dengan traversal, memberikan efisiensi jauh lebih baik dibanding pencarian linear. Dan ini juga cocok untuk database akademik yang besar. Jadi ilustrasi nyata bagaimana tree ini bisa digunakan untuk mengelola data akademik mahasiswa dari segi data-data penilaian, pengabsenan, dan juga banyak yang lain. Itu BST ini sangat pengaruh ya. Terus selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan struktur tree. Dimana kelebihannya itu efisien untuk pencarian dan penyisipan data, mudah diperluas ke struktur data kompleks. Di sini ada kekurangan juga, struktur bisa menjadi tidak seimbang, mengurangi efisiensi.
Kedua, memerlukan pemahaman konsep yang mendalam untuk implementasi. Maknanya di sini gimana menyoroti sisi positif dan tantangan dari penggunaan tree dalam pengembangan sistem, dimana setiap setiap objek itu pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus baik, terima kasih. Itulah penjelasan yang dapat saya terangkan, meskipun agak terbata-bata, tapi inilah kemampuan saya pribadi untuk menerangkan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.